Orang tanya bagaimana cara agar kita mendapatkan meraih keberkahan yang banyak. Caranya secara umum adalah beriman dan bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu." Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan buahkan bagi dia keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan akan diberikan oleh Allah dari sekitar dia, dari langit datang, dari bumi datang, dari mana-mana datang keberkahan kepadanya. Dengan syarat amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Maka di antara cara agar kita meraih keberkahan dari sekitar kita adalah memperbaiki iman kita. Bagaimana cara memperbaiki iman kita? Di antaranya belajar tentang rukun iman. Belajar iman kepada Allah itu bagaimana, iman kepada malaikat. Kita belajar secara wawasan, kemudian kita mulai menghayati dalam hati kita, benar-benar kita imani. Karena rukun iman mungkin secara ilmu mudah kita pelajari. Ya, ada pembahasan rukun iman, malaikat, iman kepada malaikat, iman kepada takdir, iman kepada hari kiamat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Allah. Rukun iman yang 6 kita pelajari dan kita hayati. Semakin kita kuat imannya, semakin kuat penghayatan, semakin kuat kita yakini, maka semakin Allah beri berkah kepada kita. Yang kedua selain iman, kata Allah, wattaqau, dan bertakwa. Bertakwa secara makna spesifik yaitu meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan. Maka semakin seorang menjauhkan diri dari maksiat, maka semakin berkumpul keberkahan kepadanya. Dia meninggalkan dosa besar maupun kecil. Itulah hakikat takwa. Khalli dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Tinggalkanlah dosa-dosa besar maupun kecil, itulah hakikat ketakwaan. Jadilah engkau seperti seorang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, dia waspada, duri besar, duri kecil dia berusaha menghindar. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan remehkan dosa kecil, sungguhnya gunung-gunung yang besar tersusun dari kerikil-kerikil yang atau batu-batu yang kecil. Oleh karenanya seorang semakin dia bertakwa, semakin Allah beri kemudahan berkah kepadanya, maka secara otomatis akan mengikutinya. InsyaAllah istrinya berkah, InsyaAllah anaknya berkah, InsyaAllah teman-temannya berkah, InsyaAllah usahanya Pak berkah, ya. InsyaAllah kegiatannya Pak berkah. Kenapa? Dia berusaha beriman dan bertakwa, dan ini berbanding lurus. Iman dan takwa berbanding lurus dengan kadar keberkahan. Semakin kuat iman, semakin kuat takwa, maka keberkahan semakin banyak, semakin banyak. Kita lihat contoh, misalnya contoh saya lihat misalnya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Subhanallah. Dia lihat kayaknya tidak ada waktunya yang terbuang. Kalau enggak ngetik, salat, kalau enggak baca buku, kalau enggak nasihat. Bahkan kalau kita misalnya pergi ke dokter, dia sambil baca Quran. Pergi pesawat baca Quran, ya. Subhanallah, begitu kegiatannya. Kegiatannya. Saya ngobrol, dia baca Quran. Jadi maksud saya hampir tidak ada waktu yang terbuang. Tidak ada waktu yang terbuang. Artinya beberapa kali kita menemani perjalanan beliau, hampir tidak ada, saya tidak lihat ada waktunya yang terbuang. Kalau enggak mungkin dia telepon keluarganya, kalau enggak dia ngobrol bercanda menyenangkan kita. Tidak ada waktu yang terbuang. Tidak seperti sebagian kita. Saya tidak bilang kita semua. Sebagian kita banyak buang-buang waktu. Mentang-mentang umurnya panjang. Buang sana, buang sini, nonton sana, nonton sini. Kepo sana, kepo sini. Komentar sana, komentar apa? Sini. Ngeklik sana, ngeklik sini. Karena kebanyakan apa? Umur. Sehingga umurnya dibuang-buang. Tahu-tahu masih umur 60 sudah tewas, kebanyakan gorengan. Syekh umurnya panjang, Masya Allah, mubarakin. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad umurnya sekarang 90-an, 90 lebih. Bapaknya dulu Al-Abbad, saya sempat ketemu Al-Abbad, kakeknya Syekh Abdul Razak. Meninggal mungkin 100 tahun, kurang lebih. Itu tidur selalu di masjid. Kalau waktunya azan dia bangun, dia azan. Sudah umur mungkin 90-an, ketika itu sudah 100 tukang azan di masjid. Sampai dia diberi gelar dengan Al-Abbad. Ada yang mengatakan diberi Al-Abbad karena rajin beribadah. Dikenal orang ini rajin apa? Beribadah. Berkah. Berkah.
Ini masalahnya, kita ini masalah pada iman dan takwa. Masalah kita pada iman dan takwa. Di Indonesia itu banyak apa? Ujian. Ada yang bilang enak Ustaz kalau tinggal di Madinah enggak ada ujian. Saya bilang ujian juga ada, masing-masing ada ujiannya. Saya tinggal di Boyolali Ustaz, ya. Qadarullah Ustaz. Dimanapun kita bisa bertakwa itu bukan alasan. Dimanapun kita bisa bertakwa. Bahkan Nabi SAW dulu ngirim para sahabat keluar Madinah untuk berdakwah di luar Madinah. Tidak suruh keluar dari Madinah untuk apa? Dakwah. Sebagian sahabat pergi keluar Madinah untuk apa? Dakwah. Mereka mencari keberkahan dari dakwah. Jadi sumber keberkahan adalah iman dan takwa, ya. Maka siapa yang semakin beriman, semakin bertakwa, maka keberkahannya semakin banyak.